Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 10 dan 11 yang berbunyi, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah penabur kasih kemurahan, kaya akan kemurahan hati. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita agar mau dengan sungguh-sungguh untuk menabur kasih, kebaikan, dan kemurahan hati. Kalau menabur benih pada kehidupan kita berupa benih padi, jagung, atau kacang, kita akan menuai hasil sesuai dengan apa yang kita tanam. Akan tetapi apabila kita menabur kasih, kebaikan, kebenaran, dan kemurahan, apalagi pada orang yang jahat kepada kita, maka apa yang kita rasakan bahwa benih yang kita tabur itu tidak pernah dapat terlihat dengan kasat mata bertunas, apalagi tumbuh seperti layaknya tanaman yang bisa menghasilkan buah. Hal sedemikian itulah yang sering secara manusiawi, secara kedagingan membuat kita bisa jadi patah semangat untuk menabur benih-benih itu semua. Sesungguhnya tugas dan tanggung jawab kita itu hanya menabur benih, bukan menumbuhkan benih. Urusan agar benih bisa dan dapat bertumbuh dan berbuah adalah urusan Roh Kudus, bukan urusan diri kita umat manusia, ciptaan dan milik Tuhan Allah Bapa kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus Kristus memberikan tugas tanggung jawab kepada kita agar kita jangan berhenti untuk terus menabur, menyirami, merawat apa yang ditaburkan itu semua dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus sudah berjanji bahwa apabila kita tidak berhenti menabur, maka tanpa kita sadari akan ada benih yang tumbuh menjadi suatu tumbuhan yang mampu untuk menghasilkan buah yang akan dapat dinikmati orang lain yang Tuhan sendiri sudah tentukan sebelumnya. Sesungguhnya, kalau kita mau menabur, maka harus kita ketahui bahwa kita tidak akan pernah kehabisan atau kekurangan benih firman Tuhan itu. Karena Tuhan selalu sediakan dan penuhi hidup kita ini dengan benih-benih kasih, kebaikan, kebenaran, dan kemurahan hati. Itu semua akan berlangsung sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan, Raja dan Kepala atas diri kita umatnya, seperti yang diungkapkan dalam nas renungan kita pada hari ini. Oleh sebab itu, apabila ada di antara kita yang mau supaya hati, jiwa, dan akal budinya dipenuhi dengan kasih, kebaikan, kebenaran, dan kemurahan hati, maka secara pasti hal itu semua yang akan membuat hidup kita umatnya ini akan dipenuhi oleh kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan. Sesungguhnya kita semua sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus, maka harus senantiasa mau mengalaminya di dalam realita kehidupan kita umatnya setiap hari. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini jelas mau memberikan semangat
dan menyegarkan hati, jiwa, dan akal budi kita ini yang selalu rindu memperlakukan hidup yang terus menabur kebaikan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka hendaknya jangan pernah kita berhenti untuk selalu mau menabur benih firman Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus, sehingga akan menghasilkan buah, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apabila kita sungguh-sungguh mau mengalami hal itu semua, maka Tuhan kita Yesus Kristus pasti memenuhi hati, jiwa, dan akal budi kita ini masing-masing, yang dengan pasti akan terus membuat hidup kita dipenuhi oleh kebahagiaan sebagaimana yang dianugerahkannya itu. Dengan demikian, maka hidup kita ini pasti akan mampu pula untuk selalu bersyukur dengan cara menyembah, memuji, dan memuliakan akan kemahabesaran nama Tuhan. Kiranya di dalam hidup kita sebagai umat milik Tuhan Yesus Kristus ini senantiasa mau melaksanakan tugas tanggung jawab kita dengan mengandalkan pertolongan dan bimbingan Roh Kudus saja, agar dalam setiap sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita di dalam kehidupan yang kita jalani di dunia ini, kita tidak pernah berhenti untuk menabur benih firman Tuhan yang berwujud kasih dan kemurahan hati yang nyata, yang dapat membahagiakan semua orang yang kita temui dan dapat kita jangkau. Ingatlah akan firman Tuhan Yesus Kristus seperti yang dituliskan pada Matius 5 ayat 7 ini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini, boleh mengingatkan kami bahwa sebagai penabur kasih, yaitu firman Tuhan yang boleh senantiasa kami wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, tentu kasih kemurahan-Mu membuat kami kaya akan kemurahan hati untuk senantiasa menjadi saluran berkat keselamatan bagi semua orang yang dapat kami temui, yang dapat kami jangkau dalam hidup sehari-hari. Sambutlah doa kami dan sempurnakan Bapa, termasuk hal yang memang sangat membelenggu hidup kami, supaya sakit penyakit juga Tuhan tolong untuk memungkinkan kami boleh disembuhkan, dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.